Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan karunia yang banyak kepada kita semua, khususnya pada malam yang berbahagia ini. Allah mudahkan kita berkumpul di masjid ini untuk mengisi bulan Ramadan dengan siam, dengan qiyam. Tiada harapan melainkan semoga Allah memberikan kita ampunan dan keluar dari bulan ini diampuni oleh Allah, bersih dari dosa-dosa, kayaumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini malam di antara malam-malam yang diberkati oleh Allah Jalla wa'ala. Karena memang Ramadan itu bukan bulan suci, dia adalah bulan yang diberkati. Kalau bulan suci itu sudah ditetapkan cuma 4: Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan satu menyendiri yaitu Rajab. Selain dari bulan suci ini, dia bulan seperti biasa. Cuman ada satu bulan yang disebut oleh Nabi dengan Syahrum Mubarak. Itulah hakikat Ramadan. Dalam hadis An-Nasa'i nomor 2105 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atakum Ramadan Syahrum Mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan Syahrum Mubarak, bulan yang penuh berkah. Para ulama mendefinisikan apa itu berkah. Di antaranya al-barakatu ziyadatu az-ziyadatu fil khair, yaitu tambahan-tambahan kebaikan. Kebaikan yang selalu bertambah, itulah berkah. Kalau bulan haram, bulan suci, karakteristiknya adalah siapa yang melakukan perbuatan maksiat di bulan itu dilipat gandakan siksanya. Beda dengan bulan yang berkah. Yang dilipat gandakan itu adalah pahala amal solehnya. Kira-kira enak mana? Dilipat gandakan siksanya atau dilipat gandakan amal kebaikannya? Iya. Oleh karena itu bulan Ramadan bukan bulan suci. Sementara kita sering menyebut, mari kita sambut bulan suci. Dia adalah bulan berkah. Di mana letak nilai keberkahannya? Nabi melanjutkan sabda beliau,
faradallahu azza wa jalla alaikum siyama. Yang pertama, karena di bulan itu Allah mewajibkan atas kalian yaitu ibadah puasa. Yang kedua, tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dibelenggu setan-setan. Wa fihi lailatun, di dalamnya ada satu malam, kata Nabi, khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Faman hurima khairaha, kata Nabi, siapa yang diharamkan memperoleh kebaikannya, faqad hurima, maka sungguh dia telah diharamkan. Berarti ada 5 poin yang disebut, dirinci oleh Nabi tentang keberkahannya. Yang pertama yaitu kewajiban puasa Ramadan. Disitulah letak keberkahannya. Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan surah Al-Baqarah 183 pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sementara beliau sebelum itu terbiasa melakukan puasa 3 hari dalam setiap bulan, dan itulah puasa nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat itu pula, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Allah sebut di awal ayat ini iman, dan di akhir ayatnya takwa. Padahal iman dan takwa ini syarat diturunkannya berkah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, niscaya akan aku turunkan berkah itu dari langit dan bumi. Iman, takwa. Maka dilaksanakanlah perintah Allah ibadah puasa sebagaimana umat terdahulu. Dahulu puasa umat-umat sebelum Nabi kita dilakukan 3 hari dalam setiap bulan. Itu dimulai sejak zaman Nabi Nuh. Inilah perbedaan puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Sehingga Nabi dalam hadis Muslim mengatakan, al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur. Ternyata di dalamnya ada makan sahur. Yang ini merupakan perbedaan. Selain tata cara puasanya beda, kemudian ada makan sahur. Tata caranya, kalau umat terdahulu 3 hari, kita sebulan penuh. Kalau mereka 3 hari dalam setiap bulan, 3 kali 12 berapa berarti? 36. Kalau kita sebulan berapa berarti? 30 ditambah 6 hari di bulan Syawal, berarti berapa total? Sama. Makanya Nabi, kana lahu kasaumid dahr, kata beliau, maka baginya seperti puasa sepanjang tahun. Sama. Cuman tekniknya saja berbeda. Kalau dulu dicicil, kalau kita full sebulan dan bulannya khusus Ramadan, dan di bulan itu Allah menurunkan keberkahannya, dan di dalam bulan itu pun Allah menjadikan malam-malamnya itu diberkati. Puasa orang-orang dulu tidak ada sahur, Pak, cuman adanya buka. Habis buka, mulai maghrib sampai isya, setelah isya puasa lagi sampai maghrib lagi, Pak. Berarti berapa jam, Pak? 23 jam. Itu puasa orang-orang dulu, Pak. Makanya kita ini diberi kelonggaran.
Dan inilah keberkahannya, sehingga makan sahur itu menjadi berkah. Nabi memerintahkan kita makan sahur. Tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuril barakah, karena di dalam makan sahur itu terdapat berkah. Dalam hadis Abu Dawud mengatakan, Nabi bersabda, halumma halumma ila ghadail mubarak. Ayo mari kita mendatangi apa? Al-ghada al-mubarak. Apa itu? Makan siang yang diberkati. Nabi menyebut sahur dengan ghoda. Ghoda itu makan siang, tapi makan siang yang diberkati. Waktunya sebelum datang fajar. Ini keberkahan, Pak. Ketika pada awal-awal Islam, kaum muslimin menerapkan model puasa, yaitu sebagaimana ahlul kitab, kaum muslimin berat sekali, karena harus makan, minum, dan boleh jima itu hanya sampai isya. Kira-kira kober gak? Mangani dhisik apa iku dhisik? Dan itu memberatkan kaum muslimin. Akhirnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengadu kepada Nabi. Ketika beliau tertidur setelah maghrib sampai isya, begitu bangun, padahal dia tidak boleh makan, minum, dan jima, akhirnya dia menjima istrinya. Mengadu kepada Nabi. Umar ibn al-Khattab takut dimarahi. Begitu anggapan para sahabat, justru malah diturunkan surah Al-Baqarah ayat 187. Itulah asbab nuzulnya, yaitu turunnya surah Al-Baqarah 187. Siapkan tafsirnya. Allah Jalla wa Ala berfirman, ukhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu alaikum. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Ukhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian di malam bulan Ramadan. Rafathu ila nisaikum, yaitu menggauli istri-istrimu. Dengan bahasa rafath. Rafath itu lebih luas daripada jima. Kalau jima itu acara inti, kalau rafath itu termasuk muqaddimahnya. Muqaddimah barang luas, meliputi perkataan, perbuatan. Jadi bahasanya lebih luas lagi, rafath. Makanya di siang hari nggak boleh rafath. Meskipun mungkin barangkali dia seorang pemuda yang baru menikah misalnya, hati-hati. Karena kalau tidak dikendalikan bisa terjadi sebagaimana di zaman Nabi. Rafath itu meliputi perkataan, perbuatan, sikap. Ya, mungkin sendu, seneng, dusel, itu hati-hati. Sampai-sampai makruh mencium istrinya di siang hari bagi pemuda. Nek wis tua-tua iku wate wis endek gak apa-apa ambungen. Ya, tapi yang muda-muda dimakruhkan untuk mencium istrinya, terutama yang masih baru. Rafath. Tapi di malam hari Allah halalkan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Alimallah, Allah mengetahui, annakum takhtanuna anfusakum, bahwa kalian tidak sanggup menahan nafsumu. Kemudian fataba alaikum wa afa ankum, Allah menerima tobatmu dan memaafkan kesalahanmu. Apa makna menerima tobatmu? Kasus apa yang terjadi sebelum ayat ini turun? Ada seorang sahabat di samping Umar bin Khattab, ada Qais bin Shirma. Gara-gara apa? Waktunya buka, ketiduran Pak, karena capek bekerja di ladang.
Begitu istrinya datang bawa makanan, dia tertidur. Wah, nggak boleh buka dia, karena Isya sudah masuk. Baca tafsirnya. Udah ketemu? Iya, langsung. Ayo. Ayo. Said ibnu Abu Arubah meriwayatkan dari Qais ibnu Sa'ad, dari Abda ibnu Abu Arubah, dari Abu Hurairah sebuah taklil dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kalian, sampai dengan firman dan sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Dari awal aja, iya, nggak dapat poinnya. Hal ini merupakan suatu keringanan dari Allah buat kaum muslim, dan Allah menghapuskan apa yang berlaku di masa permulaan Islam. Karena sesungguhnya pada permulaan Islam, apabila salah seorang di antara mereka berbuka, ia hanya dihalalkan makan dan minum serta bersetubuh sampai sholat Isya saja. Makan, Minum, jima sampai apa? Isya. Saiki marisa oleh nggak? Sampai subuh. Ini berkahnya Ramadan, makanya disebut syahrum mubarak. Kalau seperti dulu diterapkan, ngeluh sampean. Ya, lanjut. Tetapi bila ia tidur sebelum itu atau setelah sholat Isya, maka diharamkan baginya makan, minum dan bersetubuh sampai malam berikutnya. Sampai malam berikutnya nggak boleh. 23 jam. Terus. Maka dengan peraturan ini mereka mengalami masyarakat yang besar. Arafas dalam ayat ini artinya bersetubuh. Demikianlah menurut Ibnu Abbas, atau Mujahid, Said ibnu Jubair Taus, Salim ibnu Abdullah, dan Amr ibnu Dinar, Al-Hasan, Qatadah, As-Suli, Ad-Dahar, Ibrahim, An-Naqai, As-Sudi, atau Al-Qurasani dan Kathir ibnu Hayy. Firman Allah, mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah, As-Sudi, dan Mukathir ibnu Hayyan, mana yang dimaksud ialah mereka adalah ketenangan bagi kalian, dan kalian pun adalah ketenangan bagi mereka. Menurut Arabi ibnu Anas, maksud ayat ialah mereka adalah selimut bagi kalian, dan kalian pun adalah selimut bagi mereka. Baik, cukup mewakili. Kemudian nanti kalau dilanjutkan ada kasus dari Umar ibn Khattab yang mengadu kepada Nabi SAW, dan kemudian diturunkan ayat ini. Ini salah satu di antara keberkahan Ramadan. Ada buka, ada sahur. Panjang nggak waktunya? Panjang. Makan aja, minum aja berapa babak itu? Mari maghrib, terus mari isya, mari ngono, mari terawih, sik mangan, berkah. Makanya jangan tinggalkan makan sahur sampai akhir itu. Makanya makan sahur itu makan diberkati. Apalagi makan sahur terbaik orang mukmin, kata Nabi, nikmas sahuril mukmin at-tamru. Sebaik-baik makan sahur, santap sahur itu orang mukmin apa? At-tamru, tamr, kurma. Sebaik-baik makan sahur orang mukmin itu. Mangane aja sampai ditinggal no kurma itu. Masih sampean wong Jawa mangan sego, ojo lali. Mari sego, terakhir kurma. Lontong, terakhir kurma. Mie kos-kosan ya kan, terakhir kurma. Kalau ono kabeh minimal apa? Kurma minimal. Dalam riwayat yang lain, rumah yang tidak ada kurmanya, rumah yang tidak ada makanan. Sampai seperti itu. Apalagi ajwa, kurma ajwa, kata Nabi, al ajwa minal jannah. Kurma ajwa itu dari surga, kurma Nabi, anti sihir dan anti racun. Kalau kita mirip ada hitam, al juwat minal meduro, ada. Mirip podo ireng ya. Ini ajwa, kurma terbaik. Ya. Ikhwatal iman. Ini makan sahur, makan diberkati, dan akhirkan makan sahur. Kalau perlu menjelang subuh, karena batas makan sahur itu akhirnya adalah adzan subuh. Sekalipun di negeri kita ini ada tradisi apa? Imsak.
Berapa menit sebelum subuh? 10 menit. Justru yang terbaik itu diakhirkan. Zaid bin Thabit makan sahur bersama Rasul. Ditanya oleh Anas bin Malik, "Ya Zaid, kam kana bainas sahur was shalah?" Berapa jarak antara makan sahur dan salat subuhmu? Kata Zaid, "Qadra khamsina ayat." Yaitu selama membaca 50 ayat Al-Quran. Meskipun ayatnya panjang, contoh Al-Baqarah 50 ayat, tapi standar bacaannya tartil Pak, murattal. Ya kayak sudes, kayak surem gitu Pak. Bukan bacaan sampean dalikal kita bula jam 6 turung mari. Gak mari-mari gak sahur lah. Jadi paling tidak antara 10 sampai 15 menit. 15 menit makan sahur bisa nggak? Sampai sholat azan subuh bisa nggak? Bisa. 10 menit 10 menit, apalagi makanannya kurma, praktis kan, yang praktis kurma gudir ya, telunyur cepet mau ojo kepiting keletak ya suwe. Justru 10 menit itu makan sahur terbaik. Takhirus sahur wa ta'jilul fitri. La yazalun nas bi khairin ma yu'ajjilul fitri wa ta'khirus sahur. Manusia akan selalu pada kebaikan apabila dia mengawalkan berbuka dan mengakhirkan sahur. Akhirkan sahur. Kalau perlu 10 menit kono wae imsak. Assalatu wassalamu alaik ya imam wong-wong podo mandek nggak? Sampean mulai mangan, boleh nggak? Silakan, masih boleh makan sampai adzan Ini keberkahan dalam puasa Ramadan yang itu tidak ada di umat-umat terdahulu. Inilah pasal yang membedakan antara puasa kita dengan ahlul kitab. Ini baru satu keberkahan, belum yang dua, ketiga, keempat, dan terakhir, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu keberkahannya luar biasa, karena kita diberikan az-ziyadah, tambahan-tambahan fil khair, dalam kebaikan-kebaikan. Semoga bermanfaat sedikit yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.